Oke, bagian yang ke-20 dari kelas fundamental web programming ya. Nah, di materi ini kita membahas bagaimana cara menggunakan paper CSS ya. Sebelumnya di materi tentang CSS kita sudah mengenal ada CSS inline ya, kemudian ada embed dan juga ada external CSS. Nah, paper CSS ini adalah salah satu dari external CSS yang bisa kita gunakan untuk mempercantik tampilan dari halaman web kita ya. Paper CSS sendiri gratis ya, bisa bebas kita gunakan dan hanya terdiri dari satu buah file CSS saja tanpa file JavaScript ya. Ada versi full, jadi yang bisa kita baca dengan mudah kode CSS-nya, ada juga yang versi minify yang sudah dikompres, yang itu agak sulit dibaca gitu ya. Oke, untuk alamatnya bisa diunduh lewat alamat ini dari website resminya getpapercss.com atau bisa juga untuk latihan ini kita menggunakan yang sudah saya sediakan di link di deskripsi ya. Passwordnya untuk membuka link tersebut bisa dilihat di materi yang keempat. Oke, jadi saya harapkan sudah ada juga ini, sudah di-download dan sudah diekstrak. Sebelumnya kita perlu membuat di folder kerja kita. Folder kerja kita sebelumnya adalah folder web ya, di dalam htdoc atau www. Kemudian di dalam folder web itu dibuatkan folder CSS. Nah, file paper CSS ini silakan di-download, diekstrak ke dalam folder CSS tersebut. Ya, kalau saya contohkan, saya tunjukkan ya, kurang lebih seperti inilah ya. Jadi dari folder web itu ada folder CSS. Di dalam folder CSS ini nanti diekstrak paper CSS, jadinya seperti ini ya, paper CSS yang dimana di dalamnya itu ada folder CSS sama font ya, seperti ini ya. Jadi dari folder CSS itu ada folder paper CSS 192 yang di dalamnya ada lagi folder lain ya. Nah, selanjutnya kita mulai latihannya. Ini adalah latihan paper CSS HTML, disimpan filenya ke dalam folder CSS. Jadi dia posisinya sama, latihan ini sama folder paper CSS itu jadi sejajar gitu ya, supaya kita nanti mudah ketika memanggil file eksternal CSS-nya. Nah, ini silahkan dibuat filenya atau di copy saja ya melalui Kotlab yang sudah saya berikan di link di deskripsi. Oke, saya langsung saja, kita perlu melakukan perubahan, yaitu pada bagian ini. Pada bagian link ini ya, kita menyesuaikan bagian link ini. Oke, saya buka kodenya seperti ini ya. Nah, kita tadi sudah tahu ya, bahwa ini kan sejajar ya, latihan paper CSS itu sejajar sama folder paper CSS. Berarti kita bisa langsung masuk ke folder tersebut ya, seperti ini. Ya, habiskan aja dulu ya seperti ini. Jadi pakai nama foldernya paper CSS mendatar 1.9.2 slash, karena kita mau masuk ke bagian dalamnya. Nah, di dalam paper CSS ini kita mau ngakses file CSS-nya. Nah, itu ternyata ada di dalam folder CSS ya. Seperti ini. Nah, kita buka, kita baca yang min CSS aja lah ya, atau yang paper CSS juga bisa. Nah, di sini masuk dulu ke folder CSS, baru paper .css lah, kayak gitu aja lah ya, supaya mudah. Oke, ini saya save. Oke, sebelumnya saya balikin dulu. Nah, seperti ini saya save. Kalau file ini saya akses, kita lihat dulu ya tampilannya. Oke, ini tampilannya ya seperti ini. Nah, ini kan belum ada ya, belum bisa dilihat tampilan paper CSS-nya seperti apa. Nah, kemudian saya kembalikan lagi ke yang saya ketik tadi, seperti ini, menggunakan memanggil file paper CSS-nya ya. Saya save, kemudian tampilannya kita refresh, tampilannya nanti akan berubah seperti ini. Nah, ini sudah menandakan pemanggilannya benar ya, dan sudah berfungsi. Oke, selanjutnya, karena ini di-download ya, maka dia bisa menggunakan file yang ada di dalam. Kalau versi online, kita harus terkoneksi dengan internet. Yang berikutnya, di dalam Kotlab saya itu ada satu buah
file lagi, yaitu file txt ya, yang berisi latihan-latihan yang akan kita gunakan di dalam materi ini ya. Nah, kita lihat dulu fitur-fitur Paper CSS yang ada. Ini sumbernya dari websitenya langsung seperti ini ya. Jadi ada bagian komponen, konten, layout, utilities, semuanya bisa kita gunakan. Kita tidak bahas semuanya, kita bahas sebagian kecilnya saja. Nanti kalau mau yang lebih detail, silahkan akses ke alamat getpapercss.com. Nah, dari sini kita bisa mempelajari bagaimana cara menggunakan Paper CSS ya. Dan saya menyarankan supaya kalau menggunakan Paper CSS kita larinya ke sini saja. Ya, masuk aja ke sini, kita lihat cara penggunaannya seperti apa gitu ya. Di sini ada banyak sekali yang bisa kita gunakan dan sudah disediakan secara gratis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh ya untuk button. Contoh untuk button ini kita lihat di sini dia memanggil kelas-kelas ya, seperti ini ada 2 buah kelas yang dipanggil untuk large ya. Ada BTN large, ada BTN danger. Ini untuk pengaturan warnanya. Sedangkan BTN large itu untuk ukurannya. Nanti dilihat di dalam dokumentasinya. Ini adalah contoh, ada yang menggunakan small seperti ini, BTN small, dia ukurannya jadi lebih kecil seperti ini ya, contohnya ini. Nah, ada yang link biasa, ada yang button biasa secara default gitu, button aja tanpa manggil kelas, jadi akan jadinya seperti ini. Dan kalau kita lihat itu nanti lebih hidup gitu ya. Kalau kita contohkan di sini misalnya ini contoh-contoh button ya. Nah, kalau kita taruh kursornya seperti itu, dia seperti ditekan. Nah, ini adalah fitur yang disediakan oleh Paper CSS. Nah, ini ada banyak, ada yang hanya menggunakan outline saja, jadi hanya garis luar saja dari sebuah button, isinya kosong gitu ya, atau putih saja. Ada juga yang menggunakan isi. Nah, kalau isi misalnya contohnya sini, BTN success, BTN warning, nah itu kan diwakili dengan ini, warna hijau, warna kuning gitu ya. Ada juga yang bisa di disable, tinggal kita masukin disable, maka dia nggak bisa diklik nanti ya. Ini adalah gambarannya, nanti saya akan masukkan ke dalam latihan secara langsung ya. Nah, untuk latihan ini Anda perlu download di CodeLab, itu ada yang namanya suplemen Paper CSS TXT. Jadi saya kumpulkan di situ semuanya untuk latihan ini. Nanti tinggal di copy dan ditempelkan ke halaman latihan Paper CSS HTML tadi. Ya, yang sebelumnya tadi. Untuk melihat tampilannya seperti apa. Ini kurang lebih seperti ini tampilannya untuk latihan yang ini ya. Lalu untuk latihan berikutnya ini contoh menggunakan card. Seperti sebuah kartu begitu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kartu ini boleh ada gambarnya, boleh tidak. Boleh juga gambarnya di bawah, kemudian bagian ini yang ada di atas, atau ada yang pakai header, ada yang pakai footer, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh tampilannya seperti ini. Nanti kita buktikan saja ya pada saat ini. Jadi supaya ini tidak terlalu panjang, jadi silahkan dicoba sendiri nanti. Oke. Ini adalah kelas-kelas yang dipanggil ya, seperti itu. Nah, gambarnya bisa diganti nanti di sini di src ini bisa kita ganti ya. Nah, selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja dimasukkan ke komentar. Contoh table seperti ini. Nah, ini ada table hover ya. Kalau table hover nanti ketika mouse-nya diletakkan pada baris tertentu dia akan berwarna biru. Sedangkan kalau mouse-nya lewat dari baris itu maka dia akan berwarna hitam kembali. Nah, ini fungsinya untuk kita mengetahui kita ada di baris mana nih. Yang sedang disorot ini yang mana gitu ya. Nah, ini sudah disediakan oleh Paper CSS gitu. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti realnya kita lihat ya. Nah, yang berikutnya lagi contoh modal. Contoh modal seperti ini. Jadi menampilkan semacam pop-up yang bisa punya maksud macam-macam tergantung yang kita inginkan. Bisa jadi misalnya untuk peringatan, untuk konfirmasi juga bisa ya, untuk menampilkan menu tertentu yang sifatnya penting misalnya ya, bisa juga seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Nanti sebagai pemicunya adalah ini, open modal. Open modal ini kalau diklik nanti akan membuka modal yang ada di sini. Nah, modal ini akan dibuka. Nanti kita uji coba. Dan di sini ada sedikit kasus ya, karena di bagian ini nanti ada hal yang perlu kita tambah nanti. Ini ada bagian yang kurang ya. Karena nanti kalau kita coba dia tidak akan berfungsi.
Oke, yang selanjutnya adalah contoh flex grid. Nah, di paper CSS dia menyediakan grid atau kolom sejumlah 12. Jadi 12 kolom ceritanya untuk satu layar. Nah, layar ini bisa kita bagi-bagi berdasarkan keinginan kita. Yang penting jumlahnya dalam satu baris itu adalah 12. Seperti itu. Jadi kalau seperti ini kita lihat ya, ada col 4, col 4, col 4. Ini adalah teksnya ya, col 4. Ini tidak sesuai gambarnya dengan yang dimaksud di sini. Ini sebenarnya adalah col 2, col 4 dan col 6. Jadi ini col 2, 4 sama 6. Kalau kita perhatikan ya kan. 6 ditambah 4 ditambah 2 jumlahnya 12. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi. Ini kita sesuaikan, yang penting jumlahnya 12 ya. Jadi kalau misalnya di sini 2, 4, 7, maka yang 7 ini akan pindah ke bagian bawah dia. Karena dia lebih dari 12 gitu ya. Atau begitu juga kalau misalnya di depan di sini ada 3, di sini 4, di sini 6, maka yang 6 ini akan pindah ke bawah karena jumlahnya jadi 13. 3 ditambah 4 ditambah 6 itu 13, maka 2 yang ada ini di baris yang atas, sisanya nanti yang kelebihan akan berada di baris bawah. Nah, paper CSS juga menyediakan fitur yang memungkinkan layar itu bersifat responsif begitu ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah layar middle. Pada saat saya membuat capturean ini adalah layar middle. Layarnya layar small sudah ya. Jadi kalau di layar yang lebar itu yang bagian samping sini nanti akan lebih besar. Jadi 10 ukurannya. Sedangkan di sini kalau dia large dia cuma 2. Jadi kurang lebih di sinilah tampilannya ya. Nah, kalau layarnya dikecilin nanti MD-nya jadi MD4 yang sebelah kanan, MD8 yang sebelah kiri. Jadi ukurannya 8 bagian di sebelah kiri. 4 bagiannya sebelah kanan, jumlahnya tetap 12. Kalau layarnya layar small, maka dia dibagi 2, yaitu SM6. Pada saat layarnya small, SM6, maka dia dibagi 66 kayak gitu. Nanti kalau layarnya dikecilin lagi, maka yang bagian kanan ini, kolom bagian kanan akan dipindahkan ke bawah sini. Ke bawahnya yang kiri ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu gambaran penjelasannya dan tampilannya ya. Nanti kita eksekusinya. Oke, contoh inputan seperti ini ya. Ini ada beberapa inputan. Ini inputan biasa seperti ini, menggunakan placeholder ya. Kemudian untuk select seperti ini, ada pilihan yang bisa kita klik. Kemudian kalau untuk block level seperti ini dibagi menggunakan grid tadi ya. Ini kan ada SM3 dan SM9. Ingat jumlahnya 12. Jadi di sininya ada 3, di sininya ada 9. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengatur formulir supaya dia tertata rapi. Selain bisa kita menggunakan tabel ya. Bisa juga kita menggunakan grid seperti ini. Oke, selanjutnya masih di bagian form, ini ada radio dan checkbox. Nah, untuk radio tampilannya jadi lebih menarik seperti ini ya dibanding dengan HTML biasa ketika kita menggunakan form. Jadi tampilannya lebih artistik dan estetik kayak gitu ya. Sama-sama menggunakan field set, tapi ternyata ini yang menyebabkan dia jadi bagus ya, bentuk seperti ini. Atau checkbox juga sama ya, ada warna-warni dan sebagainya. Nah, ini sangat menarik untuk kita gunakan dalam pembuatan desain dari halaman web ya. Ini contoh radio dan checkbox. Lalu ada lagi contoh untuk tampilan switch seperti ini. Switch ini hanya bentuknya saja, aslinya sebenarnya adalah checkbox seperti ini ya. Ini checkbox, aslinya adalah checkbox. Tapi tampilannya berubah jadi seperti ini, seperti saklar begitu ya. Dan saklar ini disediakan 2 ya. Ada paper suite. Paper suite ini tampilannya seperti ini. Ini paper suite. Saklarnya itu lebih besar daripada tuas relnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita ganti menjadi paper suite 2, menggunakan ini kita ganti, misalnya tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi sama saja sebetulnya, hanya beda di tampilannya saja. Kalau ini dia berada di dalam posisinya ya. Nah, sedangkan ini tampilannya sama karena saya nggak mengganti yang satunya ya. Jadi dia di dalam juga nih. Jadi garisnya ini tetap ada di luar seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini untuk form switch.
Lalu ada lagi yang namanya form slider. Ini menggunakan type-nya rank. Biasanya karena ada batasan ya, ada batas min sama max. Nah, itu bisa kita set seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita geser, ini digeser ke kiri, dia ada step-stepnya seperti itu. Karena dia ngikutin ini ya. Jadi ada pembagian 0 sampai 10 itu akan ada pembagian per 1 gitu ya. Klik 1 1 1 1 begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada bantuan sedikit JavaScript ya ini. On input, jadi outputnya value-nya diisi dengan this value plus persen. Jadi nanti di sini akan ada perubahan gitu ketika digeser. Ada min dan max-nya juga. Jadi kalau dia digeser, ini langsung angka yang ini akan berubah gitu ya, sesuai dengan posisi dari slidernya ada di mana gitu. Oke, itu contohnya. Kita uji coba ya. Jadi sekali lagi filenya yang pertama adalah file latihan paper CSS. Ini disesuaikan dulu untuk pemanggilan CSS-nya, kemudian kita masukkan kodenya dari sini. File supplement paper CSS txt, ini saya copy aja semuanya untuk semua latihan yang saya sebutkan tadi ya. Nah, saya copy, kemudian saya letakkan di dalam sini. Jadi di dalam sini ya. Saya taruh di sini aja. Nah, seperti ini. Nah, ini semua kodenya sudah masuk di sini. Kita bisa lihat contohnya langsung nanti ya, semuanya. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan tadi ya. Ada yang saya katakan tadi ada troubleshoot sedikit. Nah, ini ada button, saya kasih tanda komentar seperti itu ya untuk memisahkan aja, menunjukkan bahwa dia berbeda gitu pembahasannya. Oke, ini saya refresh tampilannya yang semula seperti ini. Oke, ini terlihat menjadi satu kayak gini ya. Nah, ini karena tidak dibatasi, jadi saya langsung bikinnya sambung tadi ya. Oke, bisa menggunakan HR misalnya, contoh seperti ini ya. Dari sini misalnya dikasih HR dulu, horizontal rules ya, seperti itu. Contoh satu aja lah ya. Saya save, ini untuk pemisah saja, silahkan nanti dilanjutkan ke bawahnya ini supaya ada kelihatan ada pemisahannya. Nah, seperti ini. Ada garis ini ya, HR ini. Oke, ini untuk button tadi ya, seperti ini, seperti hidup ya. Ketika kita taruh kursornya, dia seperti ditekan seperti itu. Nah, yang kedua adalah card. Nah, ini contohnya card. Jadi ada gambar di atas. Ini juga ada efeknya, efek hidup seperti ini ya. Kalau kita taruh dia bergerak. Kemudian kalau tombolnya juga diletakkan, kursornya juga akan bergerak. Nah, ini kita bisa pelajari di sini ya. Ini di bagian card, itu di komponen ada card seperti ini. Nah, jenis-jenisnya bisa kita pelajari banyak sekali. Nah, ini ada yang tanpa gambar, dengan gambar ya, kemudian ada yang tanpa gambar, hanya teks saja, ada yang gambarnya di bawah, contohnya, dan kodenya ada di sini semua. Ada yang menggunakan header dan footer seperti ini. Oke, untuk button juga tersedia tadi ya. Nah, yang berikutnya tabel. Nah, tabel seperti ini pakai hopper, jadi kalau kita taruh kursornya, dia akan tersorot gitu, dalam satu baris tersorot semua. Oke ya. Nah, selanjutnya ada open modal. Nah, ini untuk buka modal. Ini tadi ada troubleshoot saya katakan. Ini kalau diklik nggak mau buka modalnya nih. Padahal kalau kita ke sini ya, kalau kita ke dokumentasinya, itu di bagian modal seperti ini. Kalau kita lihat nanti pelajari ke sini ya untuk penjelasan yang lebih detailnya. Nah, contoh ini open modal, kalau diklik harusnya tampil begini. Nah, nyatanya di latihan kita ini kan nggak tampil ya. Nah, ini karena ada kekurangan kode, kita perbaiki. Silahkan ke bagian modal. Nah, ini ya, di sini. Nah, kita pahami bagian yang ini ya. Ini ada ID modal 1. Ya, jadi kita perlu menambahkan di sini apa yang mau dibuka gitu ya. Kita tambahkan di sini pakai for sama dengan, nah ini modal 1 seperti ini. Jadi modal 1 nanti di set checkboxnya cek atau tidak gitu ya. Kalau diklik. Kemudian di sini juga nanti akan berpengaruh ke yang mana yang akan dibuka gitu ya. Nah, ini kita save dulu, kemudian tampilannya kita refresh. Nanti tinggal diklik aja lagi. Open modal. Nah, ini dia sudah berfungsi ya. Seperti ini. Nah, ini nanti tinggal difungsikan aja, linknya diisi. Kemudian nanti terserah buat apa kayak gitu ya. Yang penting kita sudah tahu caranya menggunakan seperti ini. Oke. Yang berikutnya adalah grid seperti ini. Flex grid. Nah, ini tadi 2, 4 sama 6 ya, dan ini adalah 10 dan 2.
10 not. Coba diperhatikan, saya inspek halamannya ya. Nah, ketika saya inspek halaman seperti ini berubah nih, agak jadi besar nih. Ini adalah 4 dan ini adalah 8. Jadi dia akan menerapkan middle. Kalau tadi LG ya, kalau dia tanpa kita tanpa kita inspek, karena halamannya kan lebih lebar tuh. Nah, dia LG, sekarang dia yang diterapkan adalah MD. Kalau saya geser, nah dia akan jadi sama rata nih. Nah, ini adalah SM, jadi SM6, SM6, berarti layar ini dianggap small. Kemudian saya kecilin lagi, terus saya kecilin ya. Saya kecilin, akhirnya dia pindah ke bawah nih. Ya, ini kalau menggunakan ukuran layar ya. Sementara yang di atas itu enggak. Dia akan tetap ukurannya 246, akan begitu terus dan tidak turun. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan ukuran layar, dia hanya membagi gridnya saja. Oke, itu penjelasannya ya. Oke, saya tutup. Selanjutnya ada inputan nih. Nah, ini inputan normal ya. Terus ada pilihan seperti ini. Nah, ini bisa pilihan 1, pilihan 2 yang tampilannya lebih bagus lah daripada pakai HTML biasa ya. Ini untuk blok level tadi yang dibagi di sini 3, di sini 9. Nah, radio button seperti ini tampilannya. Ini menggunakan field set yang sudah pernah kita pelajari pada saat kita membahas tentang form. Lalu di sini ada checkbox. Nah, seperti ini ya. Checkbox. Terus ini ada switch, ini checkbox juga tapi dengan tampilan yang berbeda gitu ya. Nah, ini bisa diklik-klik seperti ini dengan dua bentuk, ada square, ada circle atau round ya, seperti ini. Nah, tadi switch itu ada 2 ya. Kalau kita ubah jadi ada switch 2 gitu. Ini switch, ada paper switch dan paper switch 2. Nah, ini saya tambahkan minus 2 gitu aja, sama bawahnya juga ya. Nah, kita lihat bedanya. Oke, beda pertama seperti ini tampilannya, sum switch ini. Kalau saya refresh, nah tuasnya itu akan berada di dalam seperti ini. Oke, ada di dalam ya. Kalau tadi kan di luar, saya balikin lagi dah. Oke, ini switch biasa. Kalau di refresh, nanti dia akan balik lagi ke luar. Nah, seperti ini ya, lebih besar lah intinya seperti itu untuk tuas on off-nya. Kalau tadi dia di dalam, lebih besar wadahnya gitu ya. Nah, kemudian slider. Nah, slider yang pertama ini adalah dia pakai step-step seperti ini. Jadi dari 0, 1, 2, 3, nanti terakhirnya 10. Ada stepnya nih. Nah, segini ya. Kalau diklik sini dia langsung pindah ke situ. Jadi tidak fleksibel sehalus gitu enggak ya. Jadi ada kaku nih, ada step-stepnya 10. Sedangkan yang di bawah ini adalah halus nih. Nah, seperti ini. Ini akan berubah sesuai dengan posisinya ada di mana nih. Ada berapa nih? Di sini 97%. Nah, ini menggunakan bantuan sedikit JavaScript tadi ya. Oke, seperti itu. Nah, ini silakan dicoba ya. Kita pernah membahas tentang pembuatan form yang tampilannya rata di sebelah kiri ya. Nah, ini boleh menggunakan tabel, tapi kalau mau silahkan diuji coba ya menggunakan seperti ini. Menggunakan bantuan paper CSS dengan mengimplementasikan flag grids ukuran 48 ya. Jadi 4 untuk labelnya ini, 8 untuk bagian isian. Nah, silahkan diuji coba sehingga tampilnya nanti jadi lebih bagus begitu ya. Sesuai dengan tampilan dari paper CSS. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di komentar ya. Kita lanjut ke bagian 21, yaitu bagaimana kita menggunakan latihan menggunakan bootstrap.